السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini, subuh Ahad di penghujung bulan Muharram. Kita masih diberi oleh Allah sehat, masih diberi Allah panjang umur, masih diberi Allah kesempatan, kelapangan, sehingga bisa hadir di masjid kita yang mulia untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan kajian. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunatkan Allah ta'ala. Wa alaika bil afi an musiihim. Wa alaika, dan meski bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat. Siapa dia? Kita ini. Kita yang ngaji, kita yang sholat, kita yang buat kebaikan. Apanya yang mesti bagi kita? Al-afwi, memaafkan. Dari apa? An-musiihim, dari perilaku buruknya. Wasabhi, dan mengampuni. Anjanihim, atas segala kesalahan-kesalahannya. Jadi mestilah orang yang menjalani jalan akhirat, orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat, pertama senang memaafkan, jauhi sifat dendam. Yang kedua, suka mengampuni. Itu ciri khasnya itu. Jadi kalau orang itu suka ingin menjalani jalan akhirat, ingin menempuh jalan akhirat, pertama suka memaafkan, yang kedua suka mengampuni. Karena pemaaf itu sifat yang mulia. Khuzil afwa
wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf. Afwa itu maknanya memaafkan, bukan minta maaf. Dan kata afwa dalam Quran, Allah kurang lebih 13 kali. Dalam Al-Quran kata al-afwa itu kurang lebih 13 kali disebutkan. Semuanya bermakna memaafkan. Jadi bukan minta maaf. Karena memaafkan sifat orang yang baik, memaafkan sifat orang soleh, memaafkan sifat orang yang ingin menjalani jalan akhirat. Yang kita belajar dari Nabi lah ya, dilempar, disakiti, diintimidasi, mau dibunuh, ya Nabi memaafkan. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma yahdil qaum fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk karena mereka tidak paham. Apalagi dengan anak-anak kita, ya, dengan istri kita. Wa ja'aluhum batinan fi hillin. Wa ja'aluhum, dan jadikan mereka batinan secara batin, fi hillin dalam kehalalan, mimma ikhtalasuhu dari sesuatu yang mereka telah mencuri, min malikin dari hartamu. Ini berat nih. Ya. Orang ngambil pucuk ubi seminggu dah berteguran. Ya. Baru pucuk ubi hilang. Ini harta nih. Ya. Tapi kalau triliunan payah juga. Ya. Wa ja'alhum batinan fi hillin mimma ikhtalasu min malik. Jadilah mereka itu secara batin, ya, secara batin dapat dihalalkan atas sesuatu yang mereka curi dari hartamu. Bagaimana kalau yang curi ini istri yang ambil duit laki? Oh, halal. Ya, ada yang nanya, boleh tak istri ngambil duit laki? Boleh lah, karena lakinya lokek. Ya, tak? Boleh. 5 tahun kawin baju merah lah, pengajian baju merah, ke pasar baju merah, sedekah baju merah, walimatul arus baju merah, maulid nabi baju merah. Itu boleh ngambil dulu laki, tapi sekedar hajatnya aja. Fa innaka sawfa tajidu dzalik, karena sesungguhnya kamu kelak akan menemukan harta yang dicuri mereka itu. Fi kaffati hasanati, ada dalam timbangan amal kebaikanmu. Nah, ini dia nih. Jadi semakin dicuri semakin bagus. Timbangan amal kita nanti semakin banyak. Jadi kalau bisa rumah dibuka ya. Ini cerita, mohon maaf, ini cerita orang akhirat ini Pak. Cerita orang akhirat. Tidak sedikit pun nempel dunia dalam hatinya. Kalau tidak sanggup kita belum. Pak Imam sanggup enggak? Ya. Jadi ada biasa aja, tidak ada biasa aja. Bisa enggak kita nih? Sendalnya hilang, tidak ke masjid lagi. Sendal hilang, tidak lagi ke masjid. Mati belum lagi sampai gitu. Belum lagi ya. Nah. Ini dia Pak. Ini kalau bisa ngaji model gini ini aman negeri ini dah. Ya.
Jadi semak harta yang dicuri itu timbangan amal kebaikan nanti. Jadi ladang amal kebaikan kita. Ya. Jadi ladang amal kebaikan kita. Jadi kalau hilang, alhamdulillah. Timbangan amal kebaikan nanti di sana. Jadi di dunia kita dianggap rugi, tapi tidak sebenarnya. Hakikatnya tidak. Allah ambil untuk simpan di negeri. Allah ambil negeri. Makanya kalau duit ibu hilang, alhamdulillah. Apalagi duit bapak hilang. Fala yanbaghi an yakuna hazzuka minhumus sawaba. Maka tidak sepatutnya kalau bagian dirimu dari mereka. Ya. Jadi bahasa beliau Abdullah Al-Haddad, kita jangan seperti itu. Ya. Apalagi mengambil hak milik orang lain. Punya kita diambil orang, kita harus ngambil punya orang. Ini banyak nih. Ini mohon maaf lah, sendalnya hilang, ngambil sendal orang. Itu tidak boleh. Ya. Ini dia. Nah, rugi tidak ngaji pagi ini. Ya. Intinya nih. Fala yanbaghi ayyakuna hadzuka minhumus sawaba. Maka tidak sepatutnya bagi kalian, ya, bagian dari mereka adalah halal di akhirat. Ya, wa hazzu minka iqaba, sedangkan bagian mereka dari dirimu adalah hukumah. Kita yang mengikhlaskan tadi halal tuh, Pak. Ya, dan dapat bagian akhirat. Dan mereka yang mengambil tadi dapat iqab, siksaan atau hukumah. Jadi ikhlaskan aja lah, supaya kita dapat pahala. Dan dia tetap berdosa karena mengambil hak milik orang lain. Ya. Tapi kalau orang ngaji hakikat, oh iya, yang ngambil Allah. Hakikatnya, ya. Berarti ada sesuatu yang Allah inginkan dari kita. Tidak ada terjadi sesuatu yang ada di alam ini kecuali kehendak Allah. Hatta daun yang jatuh dari pohonnya kehendak Allah. Itu kajiannya tuh, Pak. Kalau sudah sampai ke situ, tidak bisa lagi kita jas. Nyalahkan si A, nyalahkan si B, nyalahkan si C, tidak bisa lagi. Karena hakikat sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya kehendak Allah. Saya ulang tadi, hatta daun yang jatuh dari pohonnya kehendak Allah. Ya, daun yang jatuh itu, Pak, itu kehendak Allah itu. Waqad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam naghfiru liqi kulli yawmin. Waqila Rasulullah, dan sungguh pernah dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam naghfiru liraqiqi fi kulli yaumin. Berapa banyak saya harus memberikan maaf kepada hamba saya setiap hari. Ya, Nabi ditanya, berapa banyak saya harus memberikan maaf kepada hamba saya setiap hari. Faqala, lalu Nabi bersabda, sab'ina dzallah, sab'ina dzallah, sebanyak 70 kali kesalahan. Makanya dulu ada orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Amalnya biasa aja lah. Orang sembahyang dia sembahyang, orang ngaji dia ngaji, orang baca Quran dia biasa aja lah. Tapi Nabi bilang, huwa min ahli jannah, itu penghuni surga. Kalian minta doa dia. Lalu dia sehat abad, biasa nih di rumahnya, dia lihat biasa. Akhirnya sahabat penasaran, ditanya,
Rasul pernah bilang kepada kami bahwa engkau termasuk min ahlil jannah. Kira-kira apa amalanmu? Kata si sahabat tadi, biasa ajalah. Tapi kenapa Nabi menyebutkan engkau min ahlil jannah? Oh iya, saya ini sebelum tidur, kata Nabi, habis semua kesalahan orang saya maafkan. Sebelum saya tidur, habis semua kesalahan orang saya maafkan. Jadi tidak saya simpan untuk besok. Ya, tidak saya simpan untuk besok. Jadi kalau kesalahan orang itu langsung dimaafkan. Ya. Nah, kalau gitu kan sampai 3 tahun kan? Enak. Payah. Membersihkan hati ini lebih sulit daripada membersihkan zahir. Ya. Lama, mujahadah, riyadhah, lama. Wa hadhil musamahah, dan pemberian maaf, innama hiya fi hukukika, sungguh hal itu hanyalah dalam kaitan dengan hak-hak dirimu. Hak-hak kita diambil orang, maafkan. Wa amma fi hukukillah, sementara dalam hak kaitannya dengan Allah, fala wajhalaha, maka tidak ada cara pengampunkan bagi kesalahan tersebut. Ini penting juga nih, mohon maaflah penting ya. Ada orang yang secara zahir ya, dia tidak taat, Pak, tidak taat. Ya. Meninggal dia. Kewajiban kita tetap memandikan, mengapankan, mensolatkan, menguburkan. Ya. Dulu ada sahabat yang seperti itu, lalu sahabat tidak mau mensolatkan, ditegur Nabi. Ya. Jadi hak dia dengan kita jalankan, ya kan? Orang Islam itu kan saudara. Kalau dia meninggal, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Sementara dia tidak sholat, dia tidak puasa, itu hubungannya dengan Allah. Jadi jangan dicampuri hubungan Allah itu. Tidak boleh kita mencampur hubungan Allah. Itu hubungan dia dengan Allah. Ada orang tidak zakat, meninggal, tetap dikapankan, dimandikan, dikuburkan. Ya. Akhirnya sahabat tadi tegur Nabi. Makanya kita tidak boleh mencampuri haknya Allah. Orang tidak sembahyang, orang tidak puasa, itu dia dengan Allah. Tapi hubungan dengan kemanusiaan tetap. Ya, karena itu kewajiban. Ya. Ini dia nih. Kita disindir ini oleh Abdullah al-Haddad, wa amma fi hukullah fala wajhalah. Adapun kaitan dengan hak Allah, maka tidak ada cara pengampunan bagi kesalahannya kecuali dia sendiri yang taubat kepada Allah. Jadi kita ini berhubungan dengan hak-hak kita aja lah. Hak Bani Adam kalau orang menyebutkan. Ya. Wa khusan nisa'a min ahli baitik, dan khususkan bagi para wanita min ahli baitik, dari penghuni rumah, bimazidi hibzin, dengan memberikan pemeliharaan, wa tafaqqudin, dan pemeriksaan kembali. Fa innahunna qasitanu aqlin wa dinin, karena sesungguhnya mereka itu kurang akal dan agamanya. Beda kalau anak kita, beda kalau istri kita, atau orang yang menjadi tanggung jawab kita. Mesti ya, anak tidak sembahyang, mesti kita ingatkan. Istri tidak sembahyang, mesti kita ingatkan. Karena itu bagian dari kewajiban kita. Ini dia nih Pak. Ya. Jangan dibiarkan berdosa gitu.
Dan kita ditanya nanti pada hari kiamat. Ya. Allimuhunna ahkamal haid. Nah, seperti ngajarkan wanita ini tentang hukum haid. Maka ini mohon maaf, para suami harus tahu kapan istri itu haid. Jangan basing-basing, be. Ya, dia tengok-tengok istri itu haid apa tidak. Ya, ini dia nih. Ya. Alaimuhunna, ini kita nih, alimhum, kita tuh. Fil amar itu alimhunna, ajarkan mereka. Suami itu ajarkan mereka. Siapa dia? Anak, istri. Kalau dia istri, ahkamal haid, hukum-hukum haid. Bu, orang haid itu tidak boleh ke masjid. Orang haid itu tidak boleh nyentuh Quran. Orang haid itu tidak boleh baca Quran. Nah, diajarkan. Ya. Orang haid itu tidak boleh sholat. Ya, diajarkan. Kalau tidak kita ajarkan istri, kita yang berdosa. Ya. Normalnya seminggu. Ya, lebih dari seminggu, 15 hari darah penyakit. Minimal 1 hari. Nah, seorang suami harus tahu. Ya. Wa faraidul ghusli, fardu-fardu mandi. Apalagi mandi janabah. Ya, mana yang fardu untuk mandi itu? Ya. Wal wudu, tentang wudu. Mana rukun wudu? Mana sunat wudu? Mana yang batalkan wudu? Mana yang makruhkan dalam wudu? Itu diajarkan. Wassalati, tentang salat. Ya. Mana yang rukun qalbi? Mana yang rukun qauli, mana rukun fi'li, mana rukun tartibi dalam salat, diajarkan. Ya, diajarkan istri kita. Rukun qaulinya mana, rukun fi'linya mana, rukun qalbinya mana, rukun tartibnya mana dalam sembahyang. Ya, belum lagi yang mutlalat, yang membatalkan, belum lagi yang memakruhkan, belum lagi yang disunatkan dalam sembahyang. Ya, wasyam, tentang puasa. Mana wajib puasa, mana makruhkan puasa, mana yang batalkan puasa, mana puasa nazar, mana puasa kifarah, ya, mana puasa sunat. Wa huququl azwaj, dan hak-hak para suami. Ya, diajarkan hak-hak para suami. Wa ma yajri majra zalika, dan segala perkara yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan hal-hal tersebut. Ya. Kalau tidak kita ditanya nanti, Pak, sholat kita bagus, ibadah kita bagus, tapi karena kita tidak mengajarkan anak sembahyang, kita ditanya nanti. Aturannya masuk surga, lain masalah. Wa qad tattassi'u ra'iyatu ba'dil ibadi. Wa qad tattassi'u ra'iyatu ba'dil ibadi. Dan sungguh diperluas, ya, definisi rakyat bagi sebagian para hamba. Kasalatin, seperti para penguasa. Wal ulama, dan para ulama. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin banyaklah tanggung jawab yang dihadapinya. Termasuk ulama. Ya, termasuk ulama. Tidak mudah jadi ulama. Ditanya nanti kita. Tidak mudah jadi sultan. Ditanya kita. Makanya sultan itu bisa duluan masuk surga. Ya. Sultan itu bisa duluan masuk surga. Jadi 60 orang beribadah secara khusyuk masih bagus ibadah sultan. Kalau sultannya yang adil. Ya.
Demikian para ulama juga. Ya. Nah, kita anak 5 aja berat aja pertanyaan. Ya. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ini dia. Setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Makanya Sayyidina Umar itu setiap hari jalan malam-malam itu. Ya, setiap hari malam jalan Sayyidina Umar itu. Nengok rakyatnya makan atau tidak. Setiap malam, teman. Jadi ada satu tempat Sayyidina Umar bersandar. Ya. Nangis. Ya, tidak ada makan. Ya. Cepat Sayyidina Umar ambil di Baitul Mal, diantarkan sendiri tempat orang tersebut yang tidak makan tadi. Ya. Saya takut nanti pada hari kiamat saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka sahabat-sahabat itu dijamin oleh Allah masuk surga. Karena hebatnya, ya, hebat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang luar biasa juga. Wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan kebajikan. Ihsan, memberikan dengan bagus itu ihsan itu. Ibu punya anak dikasih duit, tapi dengan cara dilempar. Kasih kan, tapi dengan cara dilempar. Ada lagi satu dikasih dengan cara dibelai. Yang ihsannya mana? Yang dibelai tadi. Itu ihsan. Jadi menyuruh dengan cara adil bagus, tapi menyuruh dengan cara ihsan lebih bagus lagi. Sab pertama bagus tak? Bagus. Sab kedua bagus tak? Bagus. Sab ketiga bagus tak? Tapi sab pertama itu ihsan itu. Lebih bagus. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, Allah man walla min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa alaihi fasuqqa alaihi. Ini Nabi berdoa, ya Allah, man walla min amri ummati syai'an, siapa saja yang menangani dari urusan umat saya tentang sesuatu apa saja, farafaqa bihi, lalu dia bersikap ramah kepadanya. Ini siapa saja nih? Mau ulama kah, mau sultan kah, mau orang tua kah, ya. Jadi kalau dia mengurus tentang sesuatu apa saja yang diurusnya, dan dia bersikap ramah kepada yang diurus tadi, farfa bihi, maka bersikap ramahlah kepadanya. Wa man saqqa alaihi fasuqqa alaihi, siapa saja yang memberatkan atas mereka, maka beratkan atas orang tersebut. Ya. Maka betullah Nabi pernah bilang, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan orang, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunafiru, gembirakan orang, jangan dibuat susah. Kalau hari ini kita mudahkan orang, satu saat kita dimudahkan. Tidak kita, anak kita. Tidak anak kita, cucu kita. Maka ada cerita. Oh, nenek awak tuh dulu bagus nih anak, kan? Ada cerita kan? Bapak awak tuh dulu aduh baik nih anak, kan? Ada cerita kan? Karena orang-orang dulu sudah menanam bibit kebaikan. Ya. Jadi ada cerita kebaikan tuh, dan itu tidak bisa dipungkiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ma min waliyin yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Nanti kita cek hadis ini ya. Ma min walin yamut, tidaklah seorang pengurus masyarakat ini,
Ya, pengurus masyarakat. Kalau pengurus masyarakat itu apa namanya? Dari bawah apa namanya? RT lah ya. Nah, mengurus masyarakat kan. Naik ke atas itu. Ini dia Pak. Ini mohon maaf nih Pak RT ini untuk maaf Pak. Tidaklah seorang yang mengurus masyarakat ya, yang meninggal dunia pada hari yamutu, ketika hari ia meninggal, wahwa ghasin, saat ia menipu kepada rakyatnya, wahwa ghasin li ra'iyati, dan dia menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah haramkan surga atasnya. Nauzubillah nih Pak. Itu satu tuh Pak. Allah. Sabda Nabi ini, hadis Nabi ini. Ma min walin. Nah, ini bolehlah di garis bawah ini. Untuk ustaz-ustaz ini bagus nih. Ya, ma min walin yamut yauma yamut wa huwa ghasil li ra'iyati. Tidaklah seorang pengurus masyarakat yang ia meninggal dunia pada hari ia meninggal saat ia menipu kepada rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga atas orang tersebut. Nah, kita bela skup kecil be anak istri bela siko be tidak bisa kita berbuat adil, berat kita Pak. Ya. Ini ngurus masyarakat banyak nih. Ya. Kalau RT ini berapa nih? 200. RT sini berapa? Berapa? 400. 400 itu. Anu tuh. Kita beli 4 lah Pak ya. Anak 4, istri ya itu rezeki senyum itu berat kita. Allah berat Pak ya. Yalah. Mudah-mudahan kita bisa introspeksi lah. Ya. Wa alaika bibiril walidain, dan meski bagimu hai orang-orang yang jalani jalan akhirat, birril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mesti. Kenapa? Fa innahu min aujabil wajibat. Karena hal itu termasuk kewajiban yang paling wajib. Aujaba itu yang paling wajib dari satu kewajiban. Aujaba af'ala, sim tafdil, ahsan, akbar, a'zam, yang lebih wajib dari yang wajib. Siapa dia? Berbakti kepada kedua orang tua. Maka urutannya, mohon maaf, setelah berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, kedua orang tua. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat lain, wazil walidain, kepada kedua orang tua. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Kebiasaan baiknya kita ikuti. Kebiasaan baiknya kita ikuti. Itu cara berbakti. Samping mendoakan, di samping kebaikannya kita ikuti, ya, dan yang lain-lain. Ya. Maka sering saya bilang buat jamaah, kalau masuk celengan, niatkan untuk almarhum, bukan untuk kita. Ibu masukkan celengan tadi, niatkan untuk almarhum. Itu include untuk kita itu Pak. Pahalanya untuk kita. Jadi kalau ibu masukkan celengan, niatkan untuk ayah, niat kuntuma. Pahalanya kita dapat. Karena emak kita, ayah kita di sana tuh nunggu tuh Pak. Nunggu transferan ibu.
ibu-ibu yang masih celengan tadi, nunggu dia, senang dia tuh. Ya. Makanya bangun tidur Al-Fatihah, ini untuk emak, nunggu terus dia, nunggu terus. Nah kalau kita nanti seperti itu, anak kita nanti seperti itu juga. Biru abakum tabiru abnaakum. Baik-baiklah dengan ayah mak kamu, anak akan buat baik dengan kita. Kalau kita suka cium ayah mak, insya Allah anak pun suka cium kita. Wa iya wa uquqahum fa innahum min akabil kabair. Hati-hati jangan durhaka kepada mereka, karena hal itulah dosa yang paling besar. Jadi kalau kewajiban yang paling besar kepada kedua orang tua, dosa yang paling besar juga kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ihsan, Pak. Buat baik dengan orang tua mesti, Pak, tapi ihsan lebih bagus lagi. Makanya kalau ngasih makan suap, suapkan, ngasih makan ke mulut emak itu ihsan namanya. Ya, maka kalau suami, ya saya ulangi, mohon maaf lah, kalau suami itu mak bapaknya nomor satu, tapi kalau istri suaminya. Saya ulangi, kalau suami ayah maknya nomor satu, bukan istrinya. Tapi kalau istri, suami didahulukan. Maka tidak boleh suami takut istri gitu. Tidak boleh suami takut istri itu. Ya. Kalau istri takut suami, betul. Maka kalau ada suami suka dimarah istri, insya Allah suami jadi wali. Kalau ada suami suka diomel-omeli istri, suami tapi sabar, ikhlas, tabah, insya Allah suami jadi wali. Tapi kalau istri takut dengan suami, maka suami jadi raja. Tapi kalau kadang-kadang marah, kadang-kadang takut, kadang-kadang tidak, maka suami jadi raja wali. Yang di belakang tuh ngantuk masalahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ini ngaji untuk akhirat masalahnya ya. Ngaji kita untuk akhirat. Dunia ini habis, sebentar lagi habis lah. Bentar lagi, Pak. Bentar lagi habis dunia ini. Hitungan menit deh. Ini pagi kan? Nanti sore enggak? Pagi lagi, sore lagi. Ujung-ujungnya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Guru ini cerita mati itu. Karena mati itu pasti, Pak. Mati itu pasti. Ya. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua ibu bapakmu. Jadi Allah dengan ibu bapak itu dekat sekali ini. Ibu sembahyang, kita sembahyang, emak manggil sembahyang sunat, tuh batalkan sembahyang sunatnya. Emak dulu. Ya, kalau salatnya salat sunnah. Sama suami ibu. Ibu sembahyang duha, suami bilang kopi. Nah, batalkan salat duha ibu. Bikinkan kopi dulu. Makanya sebelum salat duha, ibu saya sarankan bikin kopi. Seceret pesak doang.
Tapi kalau sembahyang fardu tidak boleh dibatalkan, haram. Tidak boleh dibatalkan. Siapapun manggil, haram, dibatalkan. Ya. Jadi saya lihat si ayat ini, Luqman 14 ini, coba lihat, dekat sekali itu. Aniskurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan ibu bapakmu. Arti dekat itu. Jadi kalau ada orang bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur dengan kedua orang tuanya, belum sempurna syukurnya. Paham? Dengan Allah dia bersyukur, Pak. Tapi dengan ayah mak tidak bersyukur. Belum sempurna syukurnya kepada Allah. Sempurna syukurnya kepada Allah kalau sempurnanya syukur kepada kedua orang tuanya. Maka dalam hadis lain, ridallah fi ridha walidain. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha kalau ayah mak ridha. Tapi Allah murka kalau ayah mak murka. Jadi ridhanya Allah tergantung ridhanya ayah mak. Syekh Abdul Qadir Jalani jadi wali Allah bukan karena zuhudnya, karena ta'zim dengan maknya. Imam Syafi'i jadi mujtahid mutlak bukan kealimannya, karena dia baik dengan ibunya. Maka rata-rata orang bisa jadi wali Allah, salah satu sebabnya baik dengan emaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإنابة المقبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرف حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استر كما قرأنا ولم تنهن حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علوما لدنيا اللهم إنا نسألك علوما لدنيا اللهم إنا نسألك علوما لدنيا وزدنا في علوم نافعة والفحوم الساقبة وافتح لنا وعلى ذريتنا فتوح العارفين وارزقنا الاستقامة حسن الخاتمة وكفر عنا سيئتنا وتوفنا بالأبرار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.